Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Masruri. Saya dari PT Perkebunan Nusantara II. Saya sedang menjabat sebagai Asisten Admin Keuangan Umum dan SDM Kebun Sei Semayang PT Perkebunan Nusantara II. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait dengan modul kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, membimbing, dan menginspirasi individu atau sebuah kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan melibatkan pengembangan visi, memotivasi orang lain, membangun hubungan yang kuat, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Kepemimpinan juga merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga melibatkan penggunaan keterampilan, karakteristik, kepemimpinan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memandu seorang individu atau sebuah kelompok dalam meraih hasil yang diinginkan. Berikut ini merupakan karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas terkait dengan arah yang akan dicapai oleh tim dan organisasi. Visi ini harus dapat diartikulasikan dengan jelas kepada seluruh jajaran tim agar mereka dapat mengikuti dan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin harus menjadi seorang komunikator yang baik, memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan seksama, dan memberikan umpan balik yang konstruktif adalah keterampilan yang penting bagi seorang pemimpin. Komunikasi yang efektif memungkinkan pemimpin untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Yang ketiga, pemimpin harus memotivasi dan menginspirasi. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi timnya. Ini melibatkan mengakui dan memberikan penghargaan atas prestasi, memberikan support dan dukungan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pemimpin yang efektif juga dapat membantu mendorong pengembangan pribadi dan profesional anggota tim. Yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan pengambilan keputusan karena seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan cepat, mampu mengevaluasi informasi dengan hati-hati, mempertimbangkan sudut pandang, dan mengambil langkah yang tepat adalah keterampilan yang penting bagi seorang pemimpin. Keputusan yang baik dan tepat waktu dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah tim dan organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Seorang pemimpin harus dapat mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah dalam sebuah tim, mendorong kerjasama, menghargai perbedaan pendapat, dan mengelola konflik secara efektif adalah bagian dari kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk memfasilitasi diskusi dan mengarahkan upaya kolektif ke arah produktif. Yang keenam dan terakhir adalah pemimpin harus memiliki integritas dan etika. Seorang pemimpin harus bertindak dengan integritas dan etika yang tinggi, memegang diri sendiri dan anggota tim, bertanggung jawab, adil, jujur, dan konsisten adalah bagian yang penting dari kepemimpinan yang efektif. Memiliki reputasi yang baik dan menunjukkan contoh yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas seorang pemimpin. Intinya, kepemimpinan adalah modal yang harus kita miliki sebagai karyawan pimpinan untuk dapat men-trigger dan meng-engage anggota kita supaya dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Integritas dan loyalitas merupakan sebuah modal besar untuk seorang pemimpin, jadi kita harus menjaganya. Mungkin sekian video singkat dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Dah.